Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang tua siswa SD Muhammadiyah Kleco rahimakumullah serta anak-anakku sekalian, siswa-siswa hebat SD Muhammadiyah Kleco yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu dan anakku sekalian berada. Yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita yang tak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Semoga kita senantiasa bersyukur dan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan ini untuk memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita akan bersama-sama belajar, akan bersama-sama untuk kembali mengulang ya bagaimana suri tauladan terbaik kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini nanti Pak Sandi akan mencoba bercerita kepada anak sekalian, ya, agar nanti anak sekalian lebih mengenal ya sosok Nabi kita, Nabi akhir zaman, ya kekasih Allah, Nabi dan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Baik, Bapak Ibu serta anak sekalian yang berbahagia, yang pertama, marilah kita mengenal terlebih dahulu bagaimana sosok Nabi besar kita, ya Nabi Muhammad SAW ini. Terlebih dahulu kita mengetahui tentang biodata beliau tentu saja ya. Oke, baik. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah ya pada 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April di tahun 571 berdasarkan kalender Romawi atau Masehi ya. Ada beberapa sumber yang mengatakan 570, ada juga yang 571. Kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Nah, anak sekalian tentu sudah tahu ya siapa ayahanda, siapa ibunda dari Nabi kita ini? Ya, betul. Sudah ada yang menjawab betul sekali. Ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ini memiliki ibunda yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ya, nah, anakku sekalian, Rasulullah ini terlahir sudah menjadi yatim karena ayah beliau meninggal saat Rasul masih dalam kandungan ibunda. Bahkan ibunda beliau, Siti Aminah juga kemudian wafat di saat Rasulullah masih berusia 6 tahun. Ya. Nah, di tahun kelahiran Rasulullah, Tuhan sudah pernah mendengar ya, tahun ini disebut sebagai tahun gajah. Iya. Kenapa disebut tahun gajah? Betul, karena saat itu ya seseorang yang bernama Abrahah Habasyah mencoba menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya.
ya. Tapi kemudian gagal karena Allah kemudian mengiring burung-burung yang membawa kerikil-kerikil dari neraka, ya, burung ababil, sehingga tidak bisa, atau rencana dari Abraha ini kemudian gagal. Itu disebut dikenal dengan tahun gajah. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, saat Rasul berusia 8 tahun, ya tadi ketika ibunda meninggal saat beliau masih berusia 6 tahun tadi, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, saat beliau sudah berumur 8 tahun, kemudian kakek beliau juga menyusul wafat. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nih, ingat ya anak ya, yang belum tahu tadi siapa ayahanda beliau, ibunda, kakek, dan juga paman yang mengasuh beliau, ini bisa diingat-ingat. Ya, baik, beberapa peristiwa. Sekarang kita akan coba mempelajari beberapa peristiwa di masa Rasulullah sebelum menjadi atau sebelum mendapat wahyu, ya, sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Di umur 25 tahun, Nabi Muhammad ini memperistri Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya, ya, yang dipertemukan saat Nabi bersama-sama dengan paman beliau berdagang. Itu di saat 25 tahun, Siti Khadijah. Di usia 30 tahun, ada satu peristiwa di mana terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah yang ada, siapa yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad. Nah, terjadi saat itu Rasulullah kemudian menjadi orang pertama, ya, karena para kabilah-kabilah ini bersepakat siapa keesokan hari yang pertama kali, ya, berada di masjid di Ka'bah itu, maka akan mempunyai hak untuk memindahkan Hajar Aswad. Ternyata Rasulullah adalah orang pertama yang ada di sana. Tapi kemudian Rasulullah meminta untuk semua pemimpin kabilah itu untuk memegang kain, ya, meletakkan sebuah kain yang besar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian para pemimpin kabilah ini mengangkat di masing-masing ujung dari kain itu untuk bersama-sama memindah Hajar Aswad tersebut. Ini ada satu momen di mana Rasulullah, Nabi kita, mempersatukan kabilah-kabilah yang ada saat itu. Nah, di usia 40 tahun, anak sekalian, Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Tentu saja anak sudah tahu ya, di mana tempat Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama kali. Di mana? Ya, di Gua Hira. Ya. Nah, saat itu Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama, yaitu Iqra. 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 Ya, Rasulullah diminta untuk membaca. Pada saat itu Rasulullah adalah orang yang buta huruf, tidak bisa membaca. Kemudian beliau kembali setelah bertemu dengan malaikat Jibril tadi, kembali ke rumah dengan kondisi yang menggigil ketakutan dan diterangkan oleh istri beliau. Saat itulah Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT. Seiring dengan waktu berjalan, Rasulullah mengadakan atau melakukan syiar dakwah baik secara tertutup, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian 3 tahun berikutnya dimulailah dengan mulai terbuka. Dan setelah Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, inilah kebencian dari Bani Quraisy, ya, dari beberapa pemuka Quraisy termasuk Abu Lahab, ya, atau Abu Jahal, salah satu paman beliau ini, kerabat beliau juga sangat-sangat membenci beliau. Nah, setelah beberapa tahun melakukan dakwah dan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk melakukan hijrah
Di saat usia beliau 53 tahun, beliau kemudian melakukan hijrah ke Madinah. Itu Anda sudah pernah mendengar ya peristiwa hijrah ke Madinah, menandakan atau dijadikan awal dari kebangkitan Islam dan dimulainya tahun baru Islam, yaitu 1 Hijriah. Nah, untuk ini kemudian Pak Sandi tutup ya, ini jadi riwayat dari Rasulullah kita. Kemudian Rasulullah kemudian wafat pada usia 63 tahun di Madinah pada usia 63 tahun pada 12 Rabiul Awal atau 11 tahun di masa kenabian beliau ya, 11 Hijriah. Baik, setelah tadi kita sedikit mempelajari tentang riwayat Rasulullah saat sebelum dan sesudah beliau mendapatkan risalah, ada beberapa peristiwa yang mungkin sudah pernah anak-anak juga baca, guru-guru guru agama juga sudah pernah bercerita ya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi saat Rasulullah kita dilahirkan. Yang pertama, jatuhnya berhala di sekitar Ka'bah dalam keadaan bersujud ya, seolah mensyukuri kelahiran Rasulullah. Kemudian kedua, matinya api yang selalu disembah oleh kaum Majusi. Ya, padahal kaum Majusi meyakini bahwa ini ada api abadi yang tidak akan pernah mati. Kemudian pohon kurma yang tadinya sudah kering kembali subur dan berbuah. Ini ada beberapa fenomena yang terjadi saat kelahiran Rasulullah. Baik, Bapak Ibu sekalian serta anakku yang berbahagia, kita juga mengetahui bahwasannya tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk menjadi rahmat untuk makhluk seluruh alam. Ya, memberi petunjuk kepada kita semua mana yang hak dan mana yang batil, mana perkara yang benar, mana yang tidak benar. Juga menjadi kabar gembira bagi kita umatnya, karena Rasulullah memberikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah berupa ajaran-ajaran yang meluruskan ajaran-ajaran dari para nabi terdahulu. Selanjutnya juga menyempurnakan ajaran Rasul sebelumnya, dan juga tentu saja untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, baik anak sekalian, mungkin anak sudah sering mendengar kata-kata ini ya. Ada kata siddiq, ada kata amanah, tablik, dan fatonah. Ini sudah ada yang tahu ini apa, artinya apa. Wah, ternyata sudah ada yang bisa menjawab dengan benar. Sudah tahu ya, baik. Itu adalah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi. Ya, ada sifat siddiq, itu artinya berkata benar. Kemudian ada amanah, artinya terpercaya. Ada tablik, menyampaikan, dan fatonah, itu cerdas. Nah, yang sebelumnya belum tahu artinya, sekarang sudah tahu ya. Siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Baik, anak sekalian, serta Bapak Ibu di rumah yang berbahagia, beberapa sifat Rasul yang bisa kita teladani bersama, ya. Kenapa kemudian Rasulullah ini bisa menjadikan suri tauladan, menjadi contoh tidak hanya kita umat Islam, Muslim, tetapi juga makhluk seluruh alam ini. Yang pertama, beliau memiliki sifat sabar. Sabar, ya. Sebagai contoh, ada beberapa kisah bahwa ketika beliau menyampaikan risalah, berdakwah, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Beliau pernah dilempar kotoran unta, dilempar batu, kemudian juga jalan-jalan yang sering dilalui beliau juga diberikan duri-duri ya, supaya beliau tidak melanjutkan, bahkan diancam dibunuh. Ya, tidak hanya beliau tetapi keluarga beliau juga diancam untuk dibunuh oleh kaum kafir. Tapi beliau tetap sabar, bahkan pernah ya malaikat menawarkan untuk menjatuhkan bukit yang besar kepada orang-orang yang saat itu menolak.
dakwah dari Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian menolak, malah mendoakan agar kaum itu mendapatkan petunjuk, ya, kaum itu nanti para penerusnya, anak cucunya akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang selanjutnya tidak dendam, tidak menaruh dendam kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang sangat membenci beliau. Contohnya adalah Abu Jahal atau Abu Lahab. Bahkan pernah dikisahkan saat Abu Jahal itu sakit atau berpura-pura sakit sebenarnya, ya, dia sudah menyiapkan lubang untuk menjebak Rasulullah, tapi Rasulullah tidak kemudian menaruh dendam. Bahkan beliau ada orang pertama kali yang menyenguk ketika Abu Jahal dikabarkan sakit. Nah, tapi niat jahat Abu Jahal ini kemudian tidak berhasil karena Rasulullah kemudian diberitahu oleh malaikat bahwa ada rencana jahat di situ. Ya. Kemudian setelah sampai di situ Rasulullah kemudian berbalik arah. Yang ketiga adalah kasih sayang. Saat menaklukkan Madinah, ya, saat menaklukkan Mekah, ya, setelah berhijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Mekah dan bisa menaklukkan Mekah, Rasulullah tidak kemudian menaruh dendam dan kemudian mengancam orang-orang yang ada di sana, tapi kemudian mengajak penuh kasih sayang, ya, mengajak kaumnya untuk menyayangi siapapun, ya, tidak menyakiti. Bahkan saat perang pun Rasulullah sangat melarang tentara-tentara Muslim untuk menyakiti para wanita atau tentara yang sudah menyerah dan juga anak-anak. Nah, selanjutnya adalah toleransi. Rasulullah menghormati orang-orang yang beragama lain, bahkan beliau bersikap baik, bahkan kepada orang-orang yang beragama lain pun bersikap baik, tidak membeda-bedakan. Nah, selanjutnya ada adil. Dikisahkan saat itu ada orang tua beragama Yahudi yang kemudian melaporkan salah satu sahabat kepada Rasulullah, ya, Rasulullah tetap bersikap adil, ya, tetap mendengarkan dan memberikan keputusan yang terbaik pada orang tersebut. Nah, anak sekalian yang berbahagia, orang tua dimanapun yang anak berada, rahimakumullah, demikian tadi beberapa hal yang bisa Pak Sandi sampaikan setelah kita mempelajari tadi bagaimana riwayat dari Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, beberapa sifat akhlak yang bisa kita contoh bersama. Mudah-mudahan di momen Maulid ini kita semua bisa meneladani, ya, akhlakul karimah beliau, meneladani apa-apa yang telah disampaikan beliau. Tentu saja kita menjalankan segala sesuatu yang menjadi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih untuk waktunya. Sandi cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.